Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Zaira. Tempat tanggal lahir Penyasawan 18 Juli 2002. Alamat Penyasawan, NIM 20862060044. Jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 2, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda, MPD. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris serta pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. 3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis di Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. 4.1 Mengajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. A. Karakteristik negara Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. 1. Karakteristik negara Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan, artinya negara yang terdiri atas kumpulan pulau. Indonesia menjadi negara kepulauan terbanyak di dunia karena jumlah pulau-pulau di Indonesia yang telah terdaftar di PBB pada tahun 2017 sebanyak 17.468 pulau dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Konsep negara kepulauan diterima oleh dunia internasional sejak ditandatangani Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS, Universitas Nation Convention on the Law of the Sea, pada tahun 1982, yang isinya negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Di antara ribuan pulau tersebut, terdapat 5 pulau besar dan 4 kepulauan besar. 5 pulau besar di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara 4 kepulauan besar adalah Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara, dan Maluku. Pulau-pulau tersebut sebagian masuk ke Kepulauan Sunda Besar atau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Sedangkan sebagian lagi masuk ke Kepulauan Nusa Tenggara, NTB, NTT, dan Maluku. Selain negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Maritim adalah negara yang wilayah lautnya lebih luas jika dibandingkan dengan daratan. Indonesia termasuk sebagai negara maritim karena hampir 2/3 wilayah teritorialnya adalah lautan. Luas wilayah daratan Indonesia sekitar 2.012.402 km². Sedangkan wilayah lautannya mencapai 5,8 juta km². Luas tersebut terdiri atas 2.012.039 km², perairan dalam 0,3 juta km², laut teritorial dan seluas 2,7 juta km² merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif. Indonesia dikenal sebagai negara maritim sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kedua kerajaan memanfaatkan laut sebagai jalur perdagangan, zona kekuatan armada perang, dan sarana menyatukan Nusantara. Namun secara yuridis, Indonesia dikenal oleh dunia internasional sebagai negara maritim sejak ditandatanganinya Perjanjian UNCLOS pada tahun 1982 dan diratifikasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 menjadi dasar hukum untuk menguatkan substansi kemaritiman yang sebelumnya tertuang dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.
Isi undang-undang tersebut memuat batasan wilayah laut yang telah disepakati oleh dunia internasional. Hal ini menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia karena luas wilayahnya bertambah 2,7 juta sehingga menjadi 5,8 juta kilometer kuadrat. Batasan laut Indonesia seperti yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1985 adalah 1. Landas kontines. Landas kontines atau batas landas benua merupakan batas wilayah laut dilihat dari bagian dasar laut yang paling ujung atau laut dangkal berkedalaman kurang 200 meter. Hal ini menjelaskan perairan yang kedalamannya di bawah 200 meter masih menjadi wilayah negara Indonesia. 2. Laut teritorial. Laut teritorial merupakan batas perairan suatu negara yang ditarik dari pantai atau pulau terluar sejauh 12 mil ke arah laut lepas. Negara memiliki hak penuh dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tergantung di dalamnya, tetapi juga wajib menyediakan jalur pelayaran yang damai untuk kepentingan dunia pelayaran dan perdagangan internasional. 3. Zona ekonomi eksklusif merupakan kawasan laut berjarak 200 mil dari pulau terluar suatu negara karena berdaulat mengelola, mengeksplorasi, mengeksploitasi, konvertasi sumber daya, penelitian, mengizinkan pelayaran internasional hingga 200 m dari pulau terluar. 4. Zona tambahan. Zona tambahan adalah tambahan luas wilayah laut sejauh 12 mil dari laut teritorial atau 24 mil diukur dari garis dasar laut teritorial. Negara pantai dapat melakukan upaya pengawasan dan pencegahan atau menindak pelanggaran atas undang-undang teritorial seperti bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan. 2. Karakteristik negara Indonesia sebagai negara agraris. Negara Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Negara agraris merupakan negara yang mengendalikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduknya. Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2016 penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani jumlahnya 37% dari jumlah total angka kerja di Indonesia atau 38 juta orang. Secara geografis, wilayah Indonesia memang sangat mendukung untuk menjadi negara agraris. Wilayah daratan yang melalui oleh garis khatulistiwa membuat cuaca Indonesia beriklim tropis dan banyak curah hujan, sehingga berbagai macam jenis tanaman bisa tumbuh secara maksimal. Selain itu, wilayah Indonesia juga melalui oleh 3 jalur gunung api di dunia, atau pegunungan muda, Mediterania, dan Serkum Pasifik, sehingga tanahnya subur untuk lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sebagai negara agraris, Indonesia menghasilkan berbagai produk hasil pertanian dan perkebunan yang tidak hanya digunakan untuk 94 mencapai kebutuhan hidup, tetapi juga banyak yang dikirim ke mancanegara atau diekspor. Produk unggulan hasil pertanian dan perkebunan dari negara serta lain. 1. Kopi Indonesia merupakan negara pengekspor kopi terbesar di dunia. Jenis kopi Indonesia yang menjadi andalan pasar dunia internasional antara lain kopi Robusta, Arabica, Gayo, Luwak, Lampung, Wamena, Toraja, dan Ijen. Kopi dari Indonesia terkenal karena memiliki beragam variasi rasa dan warna. Daerah penghasil kopi di Indonesia meliputi Aceh, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi, dan Papua. Sementara negara tujuan ekspor hasil kopi antara lain Eropa, Amerika, Asia, dan Timur Tengah.